Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Oma, Opa, anggota PKLU, GPIB, dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dalam acara saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Hari ini, Kamis 24 Februari 2022, kita akan membaca Alkitab dari Yosua 9 ayat 16 sampai 27. Sebelumnya, saya Andy Hitipiu dari Dewan Perkat PKLU GPIB. Lawanlah godaan, selalu bertekun. Tiap kemenangan kau tambah teguh. Nafsu kejahatan harus kau tentang. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Dia beri pertolongan, pastilah kau menang. Sebelum membaca Alkitab, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa di surga, yang kami sembah dalam Yesus Kristus, Juru Selamat penebus kami yang hidup. Malam hari ini kami bersama Opa, Oma, Bapak, Ibu, anggota PKLU GPIB se-Indonesia, kembali akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, karuniakanlah kepada kami Roh Kudus-Mu ya Bapa, supaya kami dapat mengerti akan firman yang akan kami baca dan renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan kita hari ini dari Yosua 9 ayat 16 sampai 27. Saya akan bacakan untuk Bapak, Ibu, Oma, Opa sekalian. Tetapi setelah lewat 3 hari, sesudah orang Israel mengikat perjanjian dengan orang-orang itu, terdengarlah oleh mereka bahwa orang itu tinggal dekat mereka, bahkan diam di tengah-tengah mereka. Sebab orang Israel berangkat pergi dan pada hari ketiga sampai ke kota-kota orang itu. Adapun kota-kota itu ialah Gibeon, Kefira, Berot, dan Kiryat Yearim. Orang Israel tidak menewaskan, sebab para pemimpin umat telah bersumpah kepada mereka demi Tuhan, Allah Israel. Lalu bersungut-sungutlah segenap umat kepada para pemimpin. Berkatalah pemimpin-pemimpin itu kepada seluruh umat, kami telah bersumpah kepada mereka demi Tuhan Allah Israel. Oleh sebab itu, kita tidak dapat mengusik mereka. Beginilah akan kita perlakukan mereka, membiarkan mereka hidup, supaya kita jangan tertimpa murka karena sumpah yang telah kita ikrarkan itu kepada mereka. Lagi kata para pemimpin kepada mereka, biarlah mereka hidup, maka mereka pun dijadikan tukang belah kayu dan tukang timba air untuk segenap umat, seperti yang ditetapkan oleh para pemimpin mengenai mereka. Lalu Yosua memanggil mereka dan berkata kepada mereka, demikian, mengapa kamu menipu kami dengan berkata,
kami ini tinggal sangat jauh daripada kamu, padahal kamu diam di tengah-tengah kami. Oleh sebab itu, terkutuklah kamu dan tak putus-putusnya kamu menjadi hamba, tukang belah kayu dan tukang timba air untuk rumah Allahku. Jawab mereka kepada Yosua, katanya, sebab telah dikabarkan dengan sungguh-sungguh kepada hamba-hambamu ini, bahwa Tuhan Allahmu memerintahkan kepada Musa hambanya, memberikan seluruh negeri itu kepadamu, dan memunahkan seluruh penduduk negeri itu dari depan kamu. Maka sangatlah kami takut kehilangan nyawa menghadapi kamu. Itulah sebabnya kami melakukan yang demikian. Maka sekarang kami ini di dalam tanganmu. Perlakukanlah kami seperti yang kau pandang baik dan benar untuk dilakukan kepada kami. Demikianlah dilakukannya kepada mereka. Dilepaskannya mereka dari tangan orang-orang Israel, sehingga mereka tidak dibunuh. Dan pada waktu itu, Yosua menjadikan mereka tukang belah kayu dan tukang timba air untuk umat itu dan untuk mezbah Tuhan sampai sekarang di tempat yang akan dipilihnya. Renungan Sabda Bina umat kita pada malam hari ini, Kamis 24 Februari 2022, diberi judul oleh Sinode, yaitu Jangan Membalas Kejahatan. Ayat utamanya diambil dari ayat 25, maka sekarang kami ini dalam tanganmu. Perlakukanlah kami seperti yang kau pandang baik dan benar untuk dilakukan kepada kami. Bapak, Ibu, Oma, Opa, orang Gibeon kedoknya terbuka. Demi mempertahankan nyawa, mereka menipu bangsa Israel dengan aksi drama yang menyentuh. Bangsa Israel tidak berkutik dengan perjanjian damai yang sudah disepakati dengan orang Gibeon. Melanggar kesepakatan hanya membawa malapetaka bagi bangsa Israel. Yosua juga menanyakan alasan utama mereka menipu. Orang Gibeon berbicara terus terang tentang rasa takut mereka. Mereka hanya berharap bisa tetap hidup. Oma, Opa, Bapak, Ibu, anggota Pelkat PKLU GPIB, dengan pengakuan jujur disampaikan orang Gibeon kepada Yosua, mereka mustahil dapat menang berperang dengan bangsa Israel. Orang Gibeon percaya juga bahwa bangsa Israel dapat menyelamatkan mereka dari kematian. Kepercayaan yang luar biasa kepada bangsa Israel dipertaruhkan. Itu karena Israel adalah bangsa yang diberkati Tuhan. Orang Gibeon akhirnya dapat menerima keputusan bahwa mereka menjadi tukang belah kayu dan tukang timba air untuk rumah Tuhan. Sebagai umat Tuhan, kita diajarkan mengampuni dan mengasihi. Kadang orang bisa berbuat jahat karena alasan ekonomi keluarga. Kebaikan kita bisa disalahgunakan saat berbaik hati meminjamkan sesuatu. Apakah kita terus menghakimi saudara yang sudah mengakui kesalahannya dan mau menyelesaikan kewajibannya? Disinilah kasih Tuhan dapat diterapkan. Kita terbuka menerima pengakuan jujur dari yang bersalah dan bersedia bertanggung jawab. Membalas kejahatan dengan kejahatan bukan pola hidup orang Kristiani. Pengalaman selalu jadi guru terbaik. Jika hari ini saudara dalam masalah keluarga atau soal pekerjaan
Mari berserah diri pada pengasihan Tuhan. Boleh jadi ada keputusan buruk yang kita ambil karena minimnya pengetahuan. Mari mengoreksi cara berpikir kita yang tergesa-gesa. Perbaikilah agar tidak terulang di kemudian hari. Tetaplah berbuat baik dan menjadi berkat bagi sesama. Tinggalkan yang jahat, dosa dicegah, tindakanmu tulus, tiada bercela, junjung kebenaran, hidup dalam terang, harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan, Dia beri pertolongan, pastilah kau menang. Allah memberikan tajuk mulia bagi yang percaya di dalam iman. Kristus memulihkan kau yang tertekan, harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan, Dia beri pertolongan, pastilah kau menang. Bapak, Ibu, Oma, Opa yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa mengucap syukur. Kita berdoa. Allah Bapa di surga yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kesempatan pada malam hari ini. Kami telah membaca firman-Mu dan bahkan kami belajar juga untuk merenungkannya melalui Sabda Bina Umat. Tuhan, Engkau yang tahu keberadaan kami, keberadaan Oma, Opa, Bapak, Ibu, kaum lanjut usia, PKLU, GPIB se-Indonesia. Inilah kami ya Tuhan, Engkau tahu keberadaan kami, tiliklah akan kami yang dalam masa tua, kiranya Engkau selalu memberikan anugerah kesehatan pada kami sekalian, agar kami dapat terus memuji membesarkan nama-Mu. Kami ingin berdoa untuk program-program dari Dewan PKLU ya Tuhan, kiranya program-program yang telah ada di Dewan PKLU dapat dirasakan manfaat dan berguna bagi kaum PKLU se-GPIB Indonesia. Memasuki malam hari ini ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, Oma, Opa, Bapak, Ibu sekalian. Kiranya Engkau memelihara kami dalam tidur kami, sehingga pada esok hari pun kami boleh bangun dengan tanpa kekurangan suatu apapun. Ampunilah salah dan dosa yang telah kami perbuat ya Tuhan, melanggar kehendak-Mu yang kudus. Dengar dan seru dan sauti seru doa kami ini ya Bapa, karena ini semua kami mohon dan kami peralaskan hanya dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan, Juru Selamat, Penebus kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Oma, Opa, anggota PKLU se-GPIB Indonesia, demikianlah
program saya dan PKLU membaca Alkitab SPM AB malam hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.